perlu didorong untuk dilakukan uji laboratorium forensik dari pihak ketiga atau independen, tidak dilakukan oleh dari penyidik Polda Metro Jaya. Tapi kalau polisian masih di bawah bayang-bayang pengaruh Jokowi, ya memang agak pesimis. Itu kan cara-cara lama yang selalu dipakai oleh Jokowi. Yang lupakan oleh Jokowi adalah dia bukan lagi presiden. Polisi, penyidik ini kan seakan-akan masih di bawah pengaruh Jokowi. Jadi diduga memang dianggap tidak kredibel. Kenapa harus dilakukan pencekalan? Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Gufroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Bung Gufroni ini adalah Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah. Betul. Sehat Bung Gufron? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Gufron, kita mengikuti perkembangan kasus Mas Roy Suryo ini. Kalau kita lihat sudah tahap-tahap di pertengahan nih, hampir selesai mungkin ya. Kemarin sebelum kita bicara tentang gelar perkara, Mas Roy Suryo sudah sempat dicekal. Itu kalau menurut Bang Gufron, selaku kuasa hukum Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, apakah tepat ditetapkan pencekalan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan? Apakah tepat itu? Baik, saya akan coba menjawab ya. Terkait dengan pencekalan, itu menurut kami itu terlalu prematur. Terlalu dini, mengingat selama ini klien kami, Roy Suryo dan teman-teman itu kan selalu kooperatif. Selalu memenuhi undangan atau panggilan dari penyidik. Jadi sebetulnya tidak ada alasan kemudian Roy Suryo dicekal. Kan beliau juga tetap melakukan aktivitas seperti biasa, memenuhi undangan-undangan dari beberapa stasiun televisi. Saya kira tidak mungkin juga beliau katakanlah melarikan diri ke luar negeri. Jadi ini prematur sekali kalau kemudian ini harus dilakukan pencekalan. Jadi Bung Gufron lihat pencekalan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan selain prematur itu mengada-ada kira-kira. Karena kan tadi Bung Gufron katakan bahwa kan tidak mungkin orang kayak Mas Roy Suryo dan kawan-kawan mau melarikan diri. Buktinya dipanggil aja selalu datang ya, walaupun diperiksa selalu datang dan tepat waktu. Iya betul. Jadi selain prematur juga ini kan terlalu mengada-ngada. Terlalu dipaksakan. Seakan-akan dia adalah penjahat kelas berat gitu, kelas kakap ini ya. Padahal kan ini perkaranya sederhana. Jadi diperlakukan kayak bandar narkoba ya. Bandar narkoba gitu. Dicekal ya. Kalau koruptor sih mungkin ya, tapi kalau kan ini kan ya? Iya, tapi kan Roy Suryo kan dalam rangka untuk mengungkap kebenaran. Mengungkap fakta soal keaslian ijazah milik Pak Jokowi. Dan itu kan sudah dilakukan riset. Ada hasilnya gitu ya. Tapi kemudian kenapa harus dilakukan pencekalan? Jadi buat saya ini menjadi presiden buruk bagi masyarakat yang lain untuk menyampaikan kebenaran yang kemudian diancam dengan pencekalan itu. Jadi menurut Bung Gufron, dengan adanya pencekalan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, ini membuat orang takut, kritis ya? Iya, itu kan sudah menjadi fenomena saat ini. Beberapa kasus kan juga orang menyampaikan pernyataan, tanggapan di sosial media, dikriminalisasi. Lalu dikriminalisasi. Seperti juga kasus PIK ya, yang Bang Gufron. Kalau itu banyak sekali. Banyak juga kriminalisasi. Banyak sekali kriminalisasi, bahkan ya rakyat ada 7 orang lah. Itu agak mirip-mirip ya, dikriminalisasi intinya. Gitu jelas, artinya sesuatu yang dibuat-buat bahwa tolol telah terjadi tindak pidana pasal 170, padahal kan itu menurut kami itu kan cekcok biasa. Jadi semestinya polisi juga mendengar apa arahan dari Pak Presiden. Apa itu Presiden? Untuk jangan cari gara-gara, jangan dicari-cari pasal ya, terutama orang-orang yang lemah. Kasihan gitu, rakyat biasa ya kan. Ini dibuat-buat seolah-olah melakukan tindak pidana. Padahal hal itu kan semestinya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang mungkin di luar pidana. Gitu. Bung Gufron, tadi menarik yang Anda katakan bahwa sebenarnya kan apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah melakukan penelitian. Seperti tadi yang Anda katakan ya? Iya, kan ada hasilnya, ada bukunya. Ya. Kemudian dari riset itu mereka
terbitkan sebuah buku tentang ijazah Pak Jokowi. Pertanyaan saya, Bung Gufron, bisa nggak sebuah riset, sebuah penelitian itu dikriminalisasi atau dipidanakan? Kalau riset penelitian dipidanakan, mungkin dosen nggak mau bikin jurnal tuh. Iya. Makanya saya lihat kampus-kampus dalam membuat jurnal riset-riset itu ya standar-standar aja. Dia berhati-hati. Ya tidak mau terlalu masuk kepada isu-isu yang sensitif. Dan Roy Suryo sudah mengambil pilihan itu. Dengan mengungkapkan terkait dengan ijazahnya milik Jokowi yang menurut Roy Suryo diyakini 99,9% palsu. Menurut Roy Suryo. Jadi apa yang disampaikan oleh penyidik Polda beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa itu bukan hasil riset, tapi itu asumsi. Itu menurut pandangan Bung Gufron, apa betul? Ini perlu diluruskan. Sekali lagi bahwa Roy Suryo kan punya kompetensi di bidang itu. Ya kan, dan penyidik mungkin juga tidak bisa memahami arah berpikirnya Roy Suryo. Karena punya kemampuan dalam menalaah gitu ya, berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Jadi semestinya itu harus dihargai. Jadi kalau dikatakan bahwa ini asumsi, ini terlalu mengada-ngada juga. Oh, jadi menurut penyidik Polda bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan riset. Bukan, dianggapnya. Bukan penelitian, tapi dianggap itu cuma asumsi. Iya. Jadi ya perlu dibuktikan juga, kalaupun misalnya bahwa ini dianggap harus ada misalnya karya lain untuk membantah tulisan atau hasil risetnya Roy Suryo dan teman-teman. Jadi bukan ranahnya penyidik untuk menyampaikan bahwa ini bukan hasil penelitian ilmiah. Kira-kira begitu. Harus ada pihak lain yang berkompeten untuk menjawab atau membantah hasil penelitiannya Roy Suryo. Setahu saya belum ada. Katakanlah dari pihaknya Jokowi. Atau paling tidak dari UGM ada yang membantah. Atau iya, tapi kan selama ini kan hanya sebatas narasi-narasi. Termasuk yang disampaikan oleh Rektor UGM. Bukan dalam bentuk kajian buku gitu? Bukan. Jadi harus dijawab dengan itu kira-kira. Hasil kajian harus dibantah dengan hasil kajian yang lain. Selama ini itu belum ada ya, baik dari pihak UGM maupun dari siapa saja ya, yang bisa membantah hasil kajiannya Roy Suryo dalam bentuk buku apa dan lain sebagainya. Sejauh ini belum ada. Belum ada. Jadi hanya sebatas narasi-narasi bahwa Pak Jokowi kuliah di UGM. Ada skripsinya gitu ya, ada nilainya. Ya kan, walaupun belakang juga terungkap juga misalnya soal pembimbingnya juga nggak jelas siapa pembimbing skripsinya. Gitu. Dan hal-hal yang lain yang perlu diungkap lagi lebih mendalam. Apakah menurut Bung Gufron nih tadi menyatakan bahwa seandainya saja ada juga riset yang dihasilkan dan membantah temuan Roy Suryo dan kawan-kawan, itu baru boleh dikatakan benar kata penyidik bahwa itu cuma asumsinya Roy Suryo? Ya, tapi kan harus melalui proses akademisi, kajian akademis. Jadi tidak di ranah penyidikan. Jadi harus ada forum yang besar untuk saling membuktikan, untuk mempertahankan hasil penelitiannya melalui forum-forum ilmiah, melalui kajian-kajian akademis. Jadi bukan diselesaikan melalui jalur-jalur penyidikan yang selama ini selalu dipakai oleh pihak penyidik. Apakah Bung Gufron ini kan juga seorang pengajar ya, dosen. Apakah setelah Bang Gufron lihat hasil penelitian yang kemudian dibukukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, Bang Gufron meyakini bahwa apa yang disampaikan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu betul hasil riset, hasil penelitian, bukan asumsi yang seperti dikatakan oleh penyidik? Tentu kita menghargai hasil karya orang lain. Dan saya kira kan tidak sesederhana itu prosesnya. Jadi kan melalui memperbandingkan, melakukan wawancara, kemudian mendatangi suatu institusi, kan begitu. Itu kan yang dilakukan. Bukan sekedar penelitian melalui pencarian di mesin internet, kira-kira gitu ya. Jadi tahapan-tahapan untuk melakukan penelitian itu sudah dilalui sebetulnya. Terpenuhi ya? Sudah terpenuhi. Dan itu kan berdasarkan keahlian yang memang dimiliki oleh Roy Suryo dan yang lainnya, termasuk Rismon. Oh, berarti Bung Gufron mau mengatakan bahwa hasil penelitian Roy Suryo tentang ijazah Pak Jokowi yang kemudian dibukukan itu memenuhi standar sebagai sebuah hasil riset, karena ada tahapan-tahapannya. Betul.
Ya, jadi sudah sangat memenuhi standar dan kriteria, dan itu kan sudah dibaca oleh banyak pihak. Semestinya kalaupun dikatakan hasil riset ini mengada-ngada atau sekedar asumsi, semestinya sudah ada dong orang yang bersuara. Ini nggak jelas nih tulisannya. Ini tidak memenuhi standar penulisannya. Tapi kan sejauh ini tidak ada. Apa yang dinarasikan oleh penyidik bahwa ini asumsi, ya hanya dari pihak penyidiknya saja. Tidak melibatkan akademisi ahli di bidang itu gitu. Jadi kira-kira itu posisinya. Oke, Bung Gufron. Kasus ini kemarin memasuki tahapan yang lebih komprehensif setelah dilakukan namanya gelar perkara khusus. Apakah dari hasil gelar perkara khusus kemarin yang ada muncul tuh statement dari kepolisian, pernyataan resmi dari kepolisian bahwa setelah hasil gelar perkara khusus, maka mereka punya kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kan seperti gitu tuh, seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian ya, bahwa dia sudah memiliki, dia sudah menyita ijazah asli Pak Jokowi, dan katanya itu sudah diperlihatkan di forum gelar perkara khusus. Menurut Bang Gufron nih sebagai orang hukum, apakah gelar perkara khusus itu memang punya wewenang atau punya kompetensi untuk menilai sebuah dokumen bahwa dokumen itu asli atau palsu? Dalam hal ini ijazah. Begini ya, Bang. Kan ijazah milik Jokowi itu yang kemarin katanya diperlihatkan itu, kebetulan saya tidak masuk di dalam. Itu kan salah satu barang bukti. Gitu ya? Setahu saya dalam KUHP kan terkait barang bukti kan benar-benar bahwa ini harus dijaga, tidak boleh dibuka dan seterusnya. Kan begitu. Tapi faktanya kan ini diperlihatkan, dibuka pada saat sidang gelar perkara. Yang melihatkan selain dari penasihat hukum, juga dari tersangka dong. Penyidik semestinya bertahan gitu bahwa kalau dibuka ini apakah ada potensi melanggar KUHP atau tidak. Itu satu. Yang kedua, dengan memperlihatkan ijazah milik Jokowi itu bukan untuk menentukan bahwa ini asli, bukan, tapi hanya untuk menunjukkan kepada pada para pihak itu bahwa ijazah ini memang sedang dalam sitaan penyidik. Untuk meyakinkan bahwa memang ada barang bukti sebagai barang bukti yang kemudian kita sita. Karena sebelumnya juga pernah ada informasi bahwa ada relawan Jokowi yang datang ke Solo kan, yang dia mengakui bahwa saya diperlihatkan ijazahnya, hanya melihat gitu ya. Jadi ini sebetulnya posisi ijazah ini ada di mana? Apakah di Solo atau di Polda? Maka terjawab sudah kemarin, ternyata ada di Polda. Jadi yang di Solo itu yang mana itu? Apakah duplikatnya? Dan yang menarik, menurut pengakuan dari teman-teman yang di dalam itu hanya bisa melihat, Bang. Tidak bisa meraba? Nggak bisa meraba, nggak bisa dilihat segala macam. Oh, hanya melihat tok gitu? Nggak dipegang? Nggak bisa dipegang, sehingga itu tidak bisa dikatakan bahwa ini ijazahnya asli. Jadi untuk menentukan ijazah asli itu tentu harus melalui laboratorium forensik yang menurut saya independen. Menarik gitu. Sampai di situ bahwa untuk menentukan keaslian ijazah bukan hanya lewat gelar perkara khusus, tapi harus dilakukan lewat uji laboratorium forensik. Kepolisian punya laboratorium forensik, Bung Gufron. Kalau seumpamanya nanti dari hasil gelar perkara kemudian ditindaklanjuti dengan uji laboratorium forensik tentang keabsahan ijazah Pak Jokowi, berarti bahwa kasus ini sudah memenuhi standar. Kan nanti diperiksa tuh di laboratorium forensik Polda. Kan itu sudah, mungkin itu sudah dilalui melalui hasil uji lab di Polda gitu ya. Tetapi kan kami juga tidak yakin bahwa benar apakah sesuai dengan standarnya. Maka teman-teman dari tim penasihat hukum kan juga berkirim surat ke Polda agar untuk dilaksanakannya uji laboratorium forensik independen dengan melibatkan katakanlah perguruan tinggi. Misalnya dari Universitas Indonesia atau mungkin dari Badan Riset Indonesia, BRIN. Nah, jadi untuk supaya ini menjadi terang, ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Tapi sekali lagi, menurut kacamata Roy Suryo yang memang punya keahlian di bidang itu,
karena ijazah yang diperlihatkan pada saat GPK itu sama dengan yang pernah diunggah oleh Dian Sandi, yang ternyata fotonya itu foto orang yang berkacamata. Dan secara sepintas menurut Suryo ketika diperlihatkan bahwa fotonya ini diduga memang bukan foto 40 tahun yang lalu. Jadi artinya apa? Ada kejanggalan. Ada kejanggalan dari sisi foto saja. Menurut Roy Suryo. Iya, menurut Suryo. Gitu. Sehingga ini menaruh kecurigaan. Jangan-jangan memang ijazah itu memang benar palsu. Maka untuk membuktikan itu perlu didorong untuk dilakukan uji laboratorium forensik dari pihak ketiga atau independen. Tidak dilakukan oleh dari penyidik Polda Metro Jaya. Kalau begitu kan tadi Anda katakan bahwa tim kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Bung Gufron mendorong agar dilakukan uji laboratorium forensik lewat laboratorium yang bisa independen ya. Iya. Salah satunya tadi Anda bilang di UI. Ada nggak laboratorium forensik di UI? Ada. Oke. Ada. Jadi artinya kan kita bicara pengalamannya. Iya. Dulu dalam kasusnya yang kasus Ferdy Sambo. Oke. Kan awalnya dari pihak Barreskrim mengatakan bahwa ini ada peristiwa tembak-menembak Joshua Huta Barat ya. Iya. Betul ya? Iya. Tapi karena tekanan publik untuk diungkap, untuk dibuka, untuk dilakukan tim laboratorium forensik independen, baru terungkap bahwa bukan peristiwa tembak-menembak, tapi ditembak dari jarak dekat. Jadi sudah ada contoh ya? Sudah ada contoh. Atau contoh yang lain misalnya, walaupun tidak terkait dengan surat ya. Iya. Dulu kasus Siono, masih ingat nggak Bang? Oke. Yang terduga teroris. Kan waktu itu kan dari Muhammadiyah meminta agar dilakukan otopsi independen. Itu Muhammadiyah ya? Iya, betul. Pada saat itu ya? Dengan melibatkan Komnas HAM. Oke. Lalu dilakukanlah otopsi secara independen dan ditemukan bahwa tewasnya Siono itu karena diduga akibat kekerasan. Ada bagian-bagian yang retak, ya jantung yang pecah dan seterusnya. Jadi di hasilnya bahwa ini akibat penyiksaan atau benturan benda tumpul. Sehingga itulah yang menyebabkan almarhum Siono meninggal dunia. Jadi itu dilakukan otopsi independen ya? Iya, itu otopsi independen. Otopsi independen itu bukan dilakukan oleh pihak Polri pada saat itu? Bukan. Oleh pihak siapa? Oleh dokter-dokter Muhammadiyah. Itu dibolehkan oleh Polri? Kan beberapa hal kan bisa dimungkinkan. Oke. Ya, setinggal kemauan dari polisian untuk mengungkap ini secara lebih terang. Kan sudah ada peristiwa-peristiwa, sudah ada kasus-kasus yang lain yang kemudian melibatkan tim forensik independen. Oke, jadi Bung Gufron ingin mengatakan bahwa sebenarnya presiden hukumnya sudah ada ya, sudah pernah ada, bahkan otopsi independen pun pernah dilakukannya, kemudian lab forensik independen juga sudah pernah dilakukan, sehingga menurut Bung Gufron bahwa sebenarnya ini tinggal kemauan dari polisi, apakah menyetujui permintaan dari lawyer Roy Suryo CS tentang uji lab forensik independen, kira-kira gitu ya? Ya, saya kira begitu, karena mengingat bahwa polisi, penyidik ini kan seakan-akan masih di bawah pengaruh Jokowi. Jadi diduga memang dianggap tidak kredibel untuk menyampaikan hasil dari lab forensik yang dilakukan oleh penyidik. Oh, jadi Bung Gufron mengatakan, kenapa Anda dan kawan-kawan sebagai lawyer Jokowi minta tes laboratorium forensik independen? Karena Anda meragukan soal independensi. Independensi dan kredibilitas. Hasil yang dilakukan ya? Betul. Oke. Kalau saja nih Bung Gufron, kita berandai-andai. Kalau misalnya Polri tidak menyetujui nih permintaan tim Roy Suryo CS untuk uji lab forensik independen, apa posisi tim lawyer Roy Suryo nih? Ya, sejauh ini kita menunggu dulu respon dari pihak penyidik Polda, karena kan baru dikirimkan hari ini. Tapi Anda yakin ya bahwa ini pasti disetujui ya? Iya, kita yakin lah, karena sudah ada contoh beberapa di mana penyidik membuka kesempatan untuk dilakukan uji lab secara independen. Itu kan bisa dimungkinkan. Sekali lagi, itu kan tergantung kemauan aja, itikadnya. Tapi kalau polisian masih di bawah bayang-bayang pengaruh Jokowi, ya memang agak pesimis. Tapi kan upaya kita bisa lakukan sepanjang bahwa ini legal dan sah.
menurut hukum kita gitu. Oke, Bung Gufron, ini mengenai lab forensik nih, uji lab forensik. Kita berandai-andai, sekali lagi kita berandai. Ya. Kalau saja misalnya nih, uji forensik independen menyatakan ijazah Jokowi asli, atau sebaliknya, palsu. Kalau dia katakan palsu, apakah Anda meminta supaya klien Anda di SP3-kan atau apa bentuknya? Tim penasihat hukum kan beberapa hari yang lalu sudah menyampaikan itu. Pasca digelarnya GPK, gelar perkara khusus, itu karena memang ini ijazah Jokowi yang memang diyakini 99,9% palsu, maka proses yang kemudian menjerat 8 orang sebagai tersangka semestinya harus dihentikan. Dianulir ya? Dianulir. Jadi ya SP3 harus segera bisa dikeluarkan. Kalau nanti hasilnya forensik begitu ya? Betul. Tapi kalau asli gimana? Misalnya, ini kan tetap ini bagaimana? Begini kan salah satu alat bukti. Ya, alat bukti surat lah atau apa. Sehingga ini katakanlah pahitnya sampai di bawah pengadilan itu nanti akan dibuka lagi di ruang pengadilan. Kita minta dihadirkan para ahli. Ya, para ahli yang sangat memahami tentang masalah karakteristik dari jenis kertas, dari ya macam-macam itu, dari segala dimensi ya, yang kita juga kan nggak begitu memahami soal itu. Termasuk dari foto sendiri aja kan secara kasat mata juga kita juga menduga bahwa ini bukan Jokowi, ini orang lain gitu loh. Dan kenapa Anda menduga bahwa foto itu bukan Jokowi? Kan informasi yang beredar di publik kan bukan Jokowi itu. Itu informasi masih dari bagian dari orang terdekatnya. Tapi kan informasi di publik nggak bisa dijadikan bukti. Gimana tuh? Kan begini ya, hukum kita ini Bang. Nggak bisa bicara soal hanya berdasarkan hukum semata. Prosedur hukum semata, berdasarkan KUHP segala macam. Tapi kan harus melihat juga bicara rasa keadilan di masyarakat. Suara-suara publik itu juga perlu dipertimbangkan. Kan begitu? Keadilan yang ada dalam masyarakat. Iya, bahkan dalam KUHP kita kan nanti akan berlaku bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak semata-mata berdasarkan soal kepastian hukum, tapi juga bicara rasa keadilan di masyarakat. Jadi ada nilai-nilai istilahnya yang berkembang di masyarakat itu juga menjadi pertimbangan hakim nanti pada akhirnya. Contohlah sederhana kasus-kasus yang remeh-temeh kan juga kemarin dipaksakan juga di bawah pengadilan. Pada akhirnya kan juga divonis bebas. Kenapa? Masyarakat ikut terlibat, ikut bicara bahwa ini ada dianggap mengganggu rasa keadilan. Apa itu contohnya, Bung Gufron? Contoh kemarin kalau nggak salah ada orang yang dia tidak tahu bahwa landak itu adalah barang yang hewan yang dilindungi. Kalau nggak salah itu. Dia menemukan di kebunnya karena rusak kebunnya dia dibawa, dipelihara beranak pinak, lalu kena pasal. Secara hukum benar salah, tetapi bicara rasa keadilan ini nggak bisa. Masa orang yang nggak tahu apa-apa kemudian dijebloskan dalam penjara. Termasuk kemarin yang nyuri burung. Yang nyuri burung kan juga rame juga itu. Nyuri burung. Jadi hal-hal itu yang semestinya harus diperhatikan oleh hukum kita. Bukan hanya di tingkat pengadilan, tapi mulai dari tingkat penyidikan yang dilakukan oleh polisian. Jadi polisi itu tidak bisa hanya sekedar melihat dari kacamata KUHP dan KUHAP saja. Tapi bicara soal apa yang disuarakan oleh publik hari ini. Menarik bahwa Anda mengatakan bahwa harusnya juga dilihat apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya. Bung Gufron, kalau kita lihat ini kan apa yang terjadi di tengah masyarakat justru ada pembelahan ya. Kalau menurut saya ada pembelahan, ada masyarakat yang separuh mempercayai bahwa ijazah itu diduga palsu. Ada juga masyarakat yang mempercayai bahwa ijazah itu asli. Itu bagaimana menerjemahkan itu tentang yang tadi Anda bilang, harus memperhatikan gejolak-gejolak atau perkembangan-perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya inilah salah satu yang bentuk kerusakan selama 10 tahun ini, di mana ada istilah termul yang dipelihara. Untuk meramaikan sosial media. Buzzer untuk mengimbangi narasi-narasi ini. Kalau bicara secara fisik, mereka nggak ada. Buzzer itu nggak ada ya? Nggak ada itu, hanya sistem itu bisa aja. Robot. Iya, kalau bicara hati nurani paling dalam, orang mengatakan bahwa ini palsu semuanya.
Tapi seolah-olah bahwa ada masyarakat yang mengatakan bahwa itu asli, itu diragukan. Apakah jangan-jangan itu wujudnya bukan manusia, tapi sebuah sistem? Karena Jokowi kan uangnya katanya begitu, tidak ada ujungnya. Dia bisa menggunakan segala potensi, termasuk tiap hari kan selalu ada berbondong-bondong ibu-ibu, bapak-bapak, rombongan pakai bus ke rumahnya Jokowi. Wih, luar biasa ini. Tapi kan masyarakat juga menganggap bahwa ini kan sudah rekayasa semua gitu loh. Kenapa Anda bilang itu rekayasa? Orang berbondong-bondong. Ya Siapa kan, tahu memang rakyat mencintai Pak Jokowi sehingga dia datang di rumahnya. Kenapa dia senyum? Tanyalah satu orang di masyarakat di pinggir jalan, tanya itu bener gak itu? Bener-bener dia tulus mau bela Jokowi? Enggak. Itu kan dimobilisasi, Bang. Disediakan busnya, disediakan makannya. Kan ada pengakuan dapat duit juga, dikasih kaos juga. Itu sandiwara itu. Jadi saya kira masyarakat udah paham lah itu. Itu kan cara-cara lama yang selalu dipakai oleh Jokowi. Yang lupakan oleh Jokowi adalah dia bukan lagi presiden. Itulah yang dia selalu melakukan pembelahan di masyarakat kita. Oke, karena itu juga ada serangan tuh dari Pak Jokowi menyatakan kasus ijazah ini itu sengaja dihembuskan katanya karena ada orang besar di belakang. Itu gimana itu Bung Gufron melihatnya? Kalau beliau sih udah paham lah, lempar batu sembunyi tangan. Jadi memang nggak ada orang besar ya? Nggak ada. Bahkan katanya ada aliran uang itu ke rekening Saparosuro. itu narasi yang dibuat-buat. Oke. Ya, itu polanya Jokowi kan begitu waktu dia masih berkuasa, seperti itulah. Jadi itu nggak benar ya? Saya kira tidak benar. Tapi kalau ada tokoh yang mendukung gerakan Orosuro kan wajar semua orang. Gitu ya. Tapi kan tidak juga atas nama sebuah partai atau tokoh besar itu, enggak. Mungkin secara individu mungkin ya. Banyak yang tokoh-tokoh mendukung apa yang dilakukan oleh Orosuro. Walaupun dia pasif. Dukungan moral ya? Dukungan moral. Saya yakin begitu. Oke. Indikasinya apa, Bang? Indikasinya? Oke ya. Orosuro sampai hari ini nggak ditahan. Ada alasan objektif, ada alasan subjektif misalnya kan. Karena memang dukungan publik itu luar biasa sehingga penyidik berpikir dua kali kalau Orosuro ditahan waktu pemeriksaan itu. Itu nggak gaduh itu se-Indonesia. Jadi apa yang disuarakan Orosuro itu mewakili jutaan orang, Bang. Ratusan juta orang. Masyarakat yang menginginkan agar kebenaran harus diungkap sekalipun itu pahit. Oke, menurut Bung Gufron nih, apa yang seharusnya dilakukan nih oleh aparat penegak hukum supaya kasus ini tidak berlarut-larut dan sesegera mungkin menemukan keadilan supaya tidak ada orang yang tercederai, tidak ada orang yang merasa dikriminalisasi? Sekali lagi ya, sejak awal ini kan kasusnya memang dipaksakan. Sejak awal juga saya bilang bahwa ini penetapan 8 orang tersangka ini kan juga politis. Ada unsur non teknis juga di dalamnya, maka sekali lagi kepada penyidik, terutama penyidik Polda Metro Jaya, untuk menghentikan kegaduhan ini kan luar biasa nih, energi bangsa tersedot juga gitu ya. Maka padahal masih ada yang perlu dikerjakan yang lainnya. Masih banyak dikerjakan. Penetapan 8 orang tersangka ini memang harus segera dihentikan. Dengan berani penyidik mengeluarkan SP3. Itu jalan yang harus dilakukan. Saya kira itu. Dan saya juga bisa memperkirakan mungkin energi bangsa nanti akan mulai berpusat mungkin ya dalam persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa kita soal bencana alam. Ini kan soal desakan agar Pak Presiden untuk menetapkan bencana nasional kan juga sampai hari ini belum terlaksana, belum terwujud. Jadi menurut Bung Gufron bahwa seharusnya kasus Orosuro ini jangan menjadi sesuatu yang menyedot perhatian sehingga hal-hal yang besar tidak mampu diselesaikan, misalnya bencana alam dan lain sebagainya. Iya, betul. Ya, jadi terutama saya juga disampaikan di beberapa kesempatan itu dengan ada kasus ini sekalipun Orosuro CS jadi tersangka yang paling tersudut. Iya, paling tersudut. Orang yang paling lelah di Indonesia adalah Jokowi. Kenapa? Bukannya dia santai aja kan? Kelihatannya begitu kan dia, tapi kan di belakang itu di benak paling dalam dia kan juga
ini suatu kasus yang maha berat yang dihadapi. Mungkin dulu ketika dia masih menjadi presiden gampang, 3 perintahkan tangkap, Gus Nur tangkap, siapa lagi, Bambang Tri tangkap, selesai. Tapi kan dia saat ini bukan siapa-siapa lagi, dia rakyat biasa sama dengan kita. Kan begitu. Sayangnya adalah dia tidak punya sikap kenegarawan seperti mantan-mantan presiden sebelumnya. Itu yang bedanya ya? Iya. Mohon maaf, dengan perubahan fisik gitu kan mempengaruhi bahwa dia berusaha menutupi kebohongan-kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Oke, Bung Gufron. Ini kan gelar perkara sudah dilakukan. Iya. Kemudian disusul oleh keberatan tim lawyer Roy Suryo dan kawan-kawan tentang uji forensik sehingga mengusulkan adanya uji lab forensik independen. Ya. Padahal sebenarnya kan ini nggak perlu diajukan kalau misalnya polisi bisa memberi kepercayaan kepada masyarakat tentang uji lab forensik itu ya, bahwa betul-betul independen dan netral. Menurut Bung Gufron nih, kalau seandainya saja polisi menyiapkan uji forensiknya tetap di kepolisian, tapi tenaga-tenaga ahlinya yang independen, gimana tuh kira-kira? Kalau pengalaman yang dulu bisa dimungkinkan dilakukan oleh lembaga lain. Oh, lembaga lain ya. Misalnya kalau dalam kasus Yono kan dulu oleh Komnas HAM. Betul ya? Iya. Kalau terkait dengan masalah ijazah Jokowi, semestinya dilakukan secara terbuka oleh institusi yang memang dia punya kemampuan untuk melakukan uji lab forensik itu. Punya kompetensi ya? Punya kompetensi. Makanya tadi Anda usulkan itu UI sama BRIN kalau nggak salah. Bukan meminta uji forensik lab yang ada di luar negeri? Sementara kita percayakan dari institusi yang ada. Oke. Ya, dan kita memberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi terhadap pengungkapan kebenaran ini. Sehingga Anda lebih mengutamakan bahwa uji lab forensik yang independen itu sebaiknya di Indonesia, jangan di luar ya? Saya kira kita perlu berkesempatan. Nggak boleh melibatkan institusi-institusi di luar negara ya, misalnya negara tetangga dan lain sebagainya, nggak perlu ya? Saat ini kita masih menunggu bagi institusi itu apakah mau melakukan uji forensik independen atau tidak. Oke. Itu kan beberapa opsi aja itu. Ya bisa dimungkinkan juga misalnya melalui lembaga internasional yang lebih independen, itu sambil berjalan aja nanti prosesnya. Tapi yang Anda mintakan bahwa uji forensik, lab forensik itu sebaiknya dilakukan salah satu bisa. Salah satunya. Mana dulu Anda? Apakah UI ya dari Universitas Indonesia atau dari BRIN? Kalau misalnya nih mereka sudah melakukan uji forensik terhadap ijazah Jokowi ya, kita berandai-andai saja. Terus kemudian apakah Bung Gufron yakini bahwa kalau itu sudah diakomodir, perdebatan-perdebatan di media dan lain-lain sebagainya ini akan berhenti? Saya juga tidak bisa berandai-andai. Oke. Karena proses hukum ini kan berjalan terus ya. Kita tidak tahu nanti ke depannya. Oke. Ya, kalaupun misalnya nanti ini sudah ada hasilnya, ya, kalaupun misalnya mau dibawa pengadilan nanti di pengadilan nanti akan dibuka seluas-luasnya itu. Oke, jadi berarti Bung Gufron mengatakan uji lab forensik independen ini bukan membatalkan proses sampai ke persidangan, enggak ya? Kan ada kemungkinan. Oke. Ya kan kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Makanya saya juga tidak bisa berandai-andai. Gitu ya. Iya. Maka katakanlah dianggap bahwa ini ada identik. Ya identik kan apakah itu palsu atau asli? Kan identik ini kan belum bisa kan begitu ya. Maka untuk membuka lebih jauh ya tentu itu bisa menjadi bahan nanti di persidangan sebagai sebuah alat bukti. Kira-kira gitu. Kalau palsu misalnya hasilnya maka tutup SP3. Kenapa nggak sampai ke pengadilan? Tapi kan ini beberapa pilihan-pilihan ya. Artinya sekali lagi bahwa kewenangan nanti sepenuhnya kan ada di tangan penyidik. Oh, jadi terserah penyidik ya? Ya, begitu ya. Atau misalnya katakan kalau ini ternyata palsu atau ini asli ya. Kalau mengatakan penyidik, oke kita nanti bawanya pengadilan ya, kita bawa pengadilan. Oh, Anda tetap siap itu ya? Betul. Jadi saya kira Rosyuran tidak ada masalah kalau kemudian ini bawa pengadilan. Oke. Gitu. Bung Gufron, apa yang bisa kita petik? Apa yang kita bisa jadikan pelajaran dari peristiwa ini? Pertama, ini kan saya kira ini adalah suatu sejarah baru ya. Di mana seorang mantan presiden yang seharusnya hidup tenang, damai seperti mantan-mantan presiden sebelumnya, tapi
terhadap Bapak Jokowi ini kan juga meninggalkan banyak masalah. Jadi ijazah yang juga palsu itu kan juga salah satu peninggalan ya gitu ya, yang harus diungkap lebih jauh. Jadi untuk supaya meluruskan sejarah, saya kira harus dibuka semua seterang-terangnya. Dan tidak boleh lagi ada orang yang membuat-buat cerita gitu ya, termasuk dari pihak UGM sendiri yang mengatakan bahwa ijazah ini asli sebelum ada hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan secara independen. Jadi kita nunggu perkembangannya ya. Sejauh ini memang kita baru menyerahkan surat. Kita tunggu barangkali 1-2 hari ini semoga sudah ada jawaban dari pihak penyidik Polda Metro Jaya. Luar biasa. Terima kasih Bung Gufron. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini mengedukasi kita semua, mencerahkan sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. Assalamualaikum.